Hai people Raden, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee Surabaya. Di tangan saya ini adalah dripper immersion paling mahal yang pernah kita punya. Yaitu ini pabrikannya adalah di Aurli, yaitu Aurli sendiri adalah pabrikan keramik ternama di Taiwan sana. Dan kenapa saya bilang ini mahal banget ya, karena harganya sih kalau kalian cek sendiri di Takashimaya Singapura, itu harganya mencapai Singapura dolar 180 atau sekitar 2 juta rupiah. Perbedaannya apa sih sama dripper immersion yang lainnya? Kita buka ya sama-sama. Nah, ini dia. Bisa kita lihat sendiri, dia tuh seperti hasil karya masterpiece ya. Dan ini kalau saya Google Translate juga tanah yang digunakan juga beda, yaitu tanah, istilah kata tanahnya adalah tanah tua. Dan ini dengan logonya ada 1 kali pembakaran. Nah, ini base-nya. Jadi kalau kalian pengen tahu immersion dripper itu seperti apa, adalah immersion dripper itu adalah dripper dan dikombinasi dengan immersion feature atau fitur immersion, yaitu kalian bisa ditahan, jadi ya seperti rendaman. Kalau kalian pengen tahu alat-alatnya, mungkin yang immersion dripper itu seperti French press atau aeropress, itu akan melalui proses rendaman dan dibuka, atau nanti airnya akan mengalir jadi seperti dripper biasa. Nah, yang pengawali kalau nggak salah adalah clever dripper yang pertama kali, dan setelah itu mulai banyak nih bermunculan seperti Gina, terus ada juga kalau Ario Switch, terus ada Bonavita juga, dan yang termahal adalah Aurli ini karena menggunakan tanah yang khusus dengan proses yang khusus. Kalau kita lihat sih, kita ngerti sih kenapa mahal ya, karena biasanya kalau immersion dripper yang lain menggunakan silikon untuk penghambatnya. Kita lihat sendiri Aurli ini nggak ada apa-apa, jadi ini pure tanah liat dan tanah liat, dan harus presisi banget ya, karena menurut kita ya kalau dia nggak presisi dia pasti akan netes gitu. Kayak gimana performanya kita bakal tes, segitu worth it-nya atau enggak sih, kita buktiin nih mitos atau fakta. Stay tune. Oke, jadi Aurli sendiri ini bisa dipakai 2 paper filter, yaitu yang cone atau V-shape dan paper filter. Ini namanya BDPF atau Benidong paper filter. Kita pakai 01. Dan katanya temen kita ini lebih enak kalau dipakai buat Aurli immersion ini. Kita coba ya. Yang pasti ini kita pre-wet dulu, terus dan kita lihat nih dia bakal netes nggak. Ternyata nggak, guys. Ini kita bakal pakai Ijen Laurina yang dari Teroir Coffee Laboratory. Kita pakai resepnya basic aja, 12 gram. Oke, 12 gram. Dan keunggulan immersion dripper ini adalah kita bisa preheat di atas, karena dia airnya nggak bakal turun. Jadi begitu kita buka, set, dia baru turun. Bisa kita lihat sendiri ya. Oke, kita coba. Jadi kita bakal balik lagi ke arah immersion dulu. Kita pakai 12 gram. Nah, ini salah satu kejelekannya dari Aurli. Jadi orang bakal latah, karena ini kan ada 2 yang terpisah. Jadi cara kalian megang adalah kalian pegang ini dan kalian angkat. Jadi jangan langsung kalian angkat seperti ini. Nah, kalau enggak dia bakal rawan pecah. Ini nanti kita bakal bahas lagi di belakang, kejelekannya dripper ini apa sih. Tapi untuk sementara kita bakal coba berwing dulu, dan hasilnya gimana. Seperti biasa, resepnya bisa kalian lihat sendiri di feed kita yang lain. Ini kita masuk mode immersion biar bloomingnya lebih maksimal lagi. Nanti kita bakal buka. Sekarang buka 1, 2, 3. Nah, dia baru mulai netes dia.
masuk, kita mulai lagi. Sampai 120. Oke, kemudian kita tunggu lagi. Center pour sampai 200 mili. Oke. Oke, ini selesai. Jadi kalau enaknya dripper immersion adalah kalian nggak perlu sampai netes-netes, ya cukup kalian putar lagi, dia akan berhenti. Tuh, udah nggak netes lagi. Tinggal kita pindahin dan kita bakal tes hasilnya gimana. Terus kita cobain. Kalau dari segi aroma sih dia kayak lebih intens banget ya dibandingkan ini. Terus kita nyobain tesnya. Budi mau nyobain. Oke, kalau dari rasanya sih asik sih. Jadi kita dapat kayak dia super smooth, tapi clarity flavornya tuh bagus banget. Terus aftertaste-nya juga enak. Lebih nyaman aftertaste-nya juga. Terus kita juga nemu acidity-nya masih mild, tapi kita bakal ada potensi kayak dia bakal naik lebih bagus lagi. Yang pasti teksturnya ini kayak bisa smooth, silky, terus kayak tea-like gitu. Cara bersihnya juga gampang, tinggal kalian sekali lagi kalian jangan sampai lupa, karena tadi saya juga hampir lupa juga. Jadi kalian pas saya pegang, dia ini kayak seperti ada vakumnya. Nah kemudian jadi harus ditahan, karena sesuai instruksi dari Hourly-nya sendiri harus ditahan dan kita buang. Dan perawatannya sendiri katanya nggak perlu dicuci pakai sabun, karena di sini tuh ada pori-porinya. Jadi kalian bisa nanti kalau nggak nanti bakal kena bercak-bercak sabun. Dan ini juga jangan langsung kena panas yang tahu-tahu ekstrim. Misalkan tiba-tiba kalian masih kondisi panas kayak begini, kalian langsung cuci, itu bisa retak juga. Habis gini kita bakal bahas pros dan cons-nya sih dripper ini kayak gimana. Habis gini, jangan kemana-mana. Oke, jadi tadi kita udah nyeduh dripper termahal atau Hourly Sultan, namanya dari Hourly. Hourly sendiri kalau nggak salah di tahun 1983 sudah berdiri, dan salah satu produsen ternama. Sekarang kita bahas mengenai kelebihan dripper ini. Apakah dripper ini bisa mengekstraksi secara baik? Ya, tentu saja bisa. Karena tadi kita lumayan sih, ekstraksinya ini bagus banget. Mungkin salah satu ekstraksi immersion dripper yang lebih baik dibandingkan mungkin satu Gina, Hario Switch, Bonavita, atau Clever. Terus ya dia juga, ini kalau kita lihat nih heat retention-nya untuk keramiknya juga bagus, karena ini dari tadi udah di-brew tapi masih dalam kondisinya hangat sekali. Terus reaksi rasa yang ditimbulkan juga kayak clarity flavor-nya bisa naik ya dia. Oke. Kemudian sekarang kita bahas ke kelemahannya. Yang pasti mahal, harga 180 atau 2 juta rupiah untuk beli dripper yang khusus 01 seperti ini perlu di-concern banget. Terus yang kedua, kejelekan kedua adalah ini kalian bisa lihat di sini. Nah ini jadi kalau di sini ada tonjolan sedikit, jadi kayak sirip ketemu sirip, ini dia bakal opening. Dan kalau di 90 derajat dia bakal mampet. Ini kalau mungkin buat sebagian orang mungkin kurang jelas, tapi buat kita sih nggak terlalu big deal banget. Cuman yang deal breaker terbesar adalah pada saat ini. Nah, ini kalau kalian pegang, dia akan vakum tapi akan ke bawah. Nah, jadi saya udah dapetin orang ada yang pecah juga karena dia latah. Karena kebanyakan immersion dripper tuh jadi satu, bodinya sama base-nya. Kalau ini kan terpisah. Dan pada saat kita buka, dan kita juga pernah nyobain juga kalau pakai cone, dia cenderungnya lebih mampet dibandingkan kalau pakai paper yang wave atau Kalita paper. Cuman kalau dari segi ekstraksi apakah worth it? Menurut saya worth it, karena dia benar-benar ekstraksinya bagus banget. Ini kayak lingering aftertaste-nya juga nyaman, body depannya juga bagus. Pertanyaannya lagi, apakah dripper ini bisa dipakai untuk kompetisi? Mungkin bisa, tapi harus beli satu set barengan. Bayangin kalau kalian persiapin kompetisi 2 juta dikali 3 sudah 6 juta, karena karena dripper ini handmade, jadi nggak ada yang sama.
antara dripper 1, 2, dan 3, dan otomatis bisa jadi akan beda karena dripper ini handmade. Tapi apakah layak dikonsumsi atau itu? Ya saya rasa sih layak ya, karena one of a kind banget nih, dan ini juga artisannya kita harus appreciate karena dia nggak ada karet sama sekali, jadi benar-benar ini keramik ketemu dengan keramik. Perawatannya juga dibilang cukup rumit juga karena dia dilarang langsung dicuci pakai sabun. Yang kedua adalah dia dilarang kena suhu yang langsung ekstrim, kalau nggak bisa rawan pecah. Dan dripper ini sendiri juga banyak macam-macam varian karena ya ini ada contohnya, di sini ada logonya 1 atau namanya 1 kali pembakaran, berarti ada yang logonya 5, berarti 5 kali pembakaran. Kamu makin pembakaran makin tinggi, otomatis bakal rawan pecahnya makin besar gitu. Tapi kita cukup impresif juga dengan ekstraksinya, dan ya kita berharap sih mungkin ada yang pakai juga nanti di kejuaraan. Mungkin sultan ini bakal pakai. Tapi sekali lagi, harus beli dalam satu set atau dalam satu batch yang pembakarannya. Terus ya cara ngeringinnya juga seperti ini, jadi dipisah seperti ini, dan kita lihat ya kayak dripper ini tuh feelingnya tuh kayak mahal tapi ringkih gitu loh. Jadi kalau kita pegang itu langsung kayak tahu ini mahal tapi ringkih. Kurang lebih gitu aja, kita bakal main-main. Mungkin setelah berapa lama kita main, kita bakal review lagi gimana sih performanya dari dripper hourly ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like, subscribe, dan komen untuk support channel kami, atau ada dripper lain atau grinder lain yang kita mau review, bisa chat komen kolom di bawah. Ya, sampai jumpa di feed berikutnya.